Jakarta dengan deretan gedung pencakar langitnya menjadi kota metropolitan yang serba modern. Namun di balik kemegahan kota Jakarta ini masih tersimpan sisi lain dari ibu kota yang penuh dengan kawasan kumuh. Roni Pauluan ditemani istrinya menggagas konsep berwisata ke tempat kumuh yang diawali dari pusat kota Jakarta. Dengan naik kendaraan umum seperti busway dan angkot, dua turis asing asal Australia ini menjelajahi wilayah-wilayah kumuh di ibu kota dan menyusuri kampung demi kampung. Dimulai dari Kampung Melayu hingga menyeberang dengan perahu getek di pinggiran Kali Ciliwung. Setibanya di kawasan yang rawan banjir ini, warga asing ini tidak hanya meninjau tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga setempat, memahami budaya dan perjuangan hidup mereka dalam bertahan hidup. Today's trip was great to go through the kampung and meet the people and see how they live. They were very, very friendly, sangat ramai, and it was an eye-opening experience for me. We've really enjoyed our time here, and today we had the opportunity to visit a kampong here in Jakarta, thanks to Hidden Tours. We really found it eye-opening to see how the poor people survive and make ends meet. Roni yang menghabiskan masa kecilnya di Jakarta ini sudah paham betul seluk-beluk ibu kota. Ia ingin agar interaksi yang tercipta dari dua budaya yang berbeda ini bisa menimbulkan interaksi berikutnya yang bermanfaat bagi keduanya. Ya, bisa kita lihat tadi kan, tur ini nggak jelas ini. Masa ada orang bule disuruh naik angkot? Omong-omong, dari mana sebenarnya ide wisata yang seperti ini? Saya mulai waktu saya latar belakang saya kesenian, pergi ke pusat-pusat kebudayaan asing, lalu saya melihat seniman-seniman. Saya bertemu dengan mereka. Kemudian saya melihat bahwa mereka di Jakarta, saya membayangkan mereka hanya 1-2 hari, tapi hanya pergi ke tempat-tempat tertentu saja. Sementara saya mengatakan kepada mereka bahwa Jakarta ini begitu luas dan begitu banyak tempat yang bisa kita lihat dan kehidupan yang sesungguh dan sebenar-benar yang ada di Jakarta. Gagasan dari itu kemudian saya coba satu persatu ya, kemudian pernah saya membuat brosur, terus saya pergi ke misalkan tempat-tempat bule-bule ya, di Jalan Jaksa atau Anda tawarin ke mereka? Iya, tawarin ya. Reaksinya bagaimana? Nggak mau. Orang gila. Gua kesini mau seneng-seneng disuruh susah ini. Tapi apa? Kenapa mereka menolak waktu itu? Saya nggak tahu, mungkin mereka sudah terbiasa ya dengan mainstream tourism mungkin ya. Jadi ini apa, barang ajaib dari mana, dan tiba-tiba datang di depan mereka. Sementara rupanya saya berpikir kemudian bahwa rupanya mereka sudah mempersiapkan diri kan dari luar. Kemudian sudah punya perencanaan, terbiasa dengan perencanaan. Kemudian ya saya dibantu dengan 1-2 rekan relawan, kebetulan waktu itu dari Australia. Kemudian saya coba dengan website ya. Terus dari hasilnya? situ hasilnya kemudian entah saya lupa bagaimana tiba-tiba media kemudian mengcover tur saya dan media dalam dan luar negeri dengan kontroversi, arti pro kontra. Saya mau tahu rutenya kemana aja? Tadi Anda bilang sisa 3 dari beberapa. Kemana aja dan kenapa Anda pilih daerah itu sebagai daerah yang Anda yakini akan menarik perhatian dari turis yang Anda bawa? Ya, pertama ke daerah luar Batang. Di sana kan turis-turis kan biasa di Kota Tua. Tapi kalau saya melihat di Kota Tua itu mereka kok hanya melihat gedung-gedung kemudian mereka pulang. Saya berpikir bahwa sebaiknya kalau mereka itu melihat orang juga. Jadi saya pergi ke kampung yang dekat situ, di kampung luar Batang. Oke, jadi kalau mau ikut tur Anda ini bayar berapa sih? Tadinya saya pasang tarif lah, tapi istilah saya fee donation itu Rp100.000 per orang. Berapa jam itu turnya? Itu kurang lebih 2-3 jam. Termasuk udah ongkos angkot atau angkot bayar sendiri? Termasuk semua. Oh, termasuk angkot ya? ya? Tapi justru peserta saya atau turis-turis saya itu bilang, wah Roni ini kemurahan. Loh, jadi
Saya naikin 300.000. Masih murah juga buat mereka. Sekarang 500.000. Iya, sampai di situ aja, jangan naik lagi. Soalnya saya mau ikut ini. Terus apa umumnya komentar dari partisipan Anda ini? Ketika selesai acara, komentar mereka apa yang biasa Anda dengar? Rata-rata luar biasa bahwa mereka mengenal kemudian orang Indonesia, mereka belajar banyak menurut mereka. Karena saya juga pada waktu berjalan dengan mereka kan saya menceritakan juga sambil jalan mengenai sejarah Indonesia, sejarah Jakarta dari periode ke periode, dan memperkenalkan setiap orang, setiap ketemu dengan tukang baja segala macam, kenalan dong. Gitu. Misalkan tukang baja yang kayak gini modelnya, bang, bang, kenalan bang. Gitu. Terus yang paling unik dari tur Anda apa? Yang membedakan Anda dengan tur-tur yang lain? Selain daerah Kumuh tentu, apa sajian utama yang Anda berikan bagi para partisipan Anda atau turis? Pertama interaksi sosial, saya sampaikan bahwa coba lihat sendiri bahwa orang Indonesia segera saja mau bertemu dengan Anda. Dan perkenalan itu melahirkan perbincangan di antara mereka. Saya juga kemudian kan tentu saja menjadi translator antara peserta dengan warga yang ada. Bagaimana reaksi orang-orang kampung sendiri yang dilalui tur Anda ini? Reaksi mereka bagaimana umumnya? Melihat orang-orang bule masuk kampung? Iya, ya kaget juga sih. Biasa lihat di TV, sekarang bisa di depan mata, cubit-cubit. Putih loh, putih. Dan ya terjadi interaksi sosial, umumnya memang karena jarang kan, artinya di kampung-kampung yang kemudian saya memang lewati, jarang sekali.